Halo, kembali lagi di Shifted. Kali ini kita Halo, kembali lagi di hari ini kita akan membahas tentang tugas gambar kekuatan kapal, di mana apa itu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan suatu benda atau struktur untuk menopang beban itu sendiri. Jadi objek dikatakan kuat itu ketika dia mampu menahan beban atau memiliki kekuatan gaya yang lebih tinggi atau gaya yang sama atau lebih tinggi dari bebannya. Kalau bebannya itu lebih besar dari kekuatannya, maka dia tidak bisa mampu menumpu beban tersebut. Hal ini berlaku juga dengan kekuatan kapal. Jadi di kapal itu ada namanya gaya eksternal yang bekerja pada kapal. Ada dua gaya besar yang berlaku pada kapal, itu gaya buoyancy, gaya apung yang arah gayanya dari bawah ke atas, dan yang kedua adalah gaya beban atau gaya berat yang dihasilkan dari muatan dan beban kapal itu sendiri yang arahnya itu ke bawah. Jadi buoyancy itu arahnya ke atas positif dan beban itu arahnya negatif ke bawah itu. Nah, di sini beban-beban pada kapal itu dijelaskan. Di sini ada beban statis, gaya tekan air ke atas atau gaya buoyancy, berat bagian konstruksi, berat muatan dan barang-barangnya, kemudian reaksi tumpuan pada waktu kapal kandas atau di dock. Jadi gaya buoyancy ini gaya ke atas, kemudian beban itu ke bawah, kemudian beban dan muatan ya. Kemudian reaksi tumpuan ini adalah reaksi antara alas dari dock dengan kapal. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini sih. Misalnya ini adalah sebuah kapal yang ukuran sekian. Nah, gaya ke bawah ini adalah gaya beban dari total beban dari kapal. Kemudian dari bawah juga adalah gaya buoyancy. Di mana syarat umum kapal itu bisa terapung adalah gaya buoyancy dan gaya beban itu haruslah sama. Itu gaya dari beban dan buoyancy itu harus sama. Kalau bebannya lebih besar, misalnya bebannya lebih besar, maka kapalnya akan tenggelam. Tuh. Kalau buoyancy-nya lebih besar, maka dia akan lebih terangkat ke atas gitu, syaratnya akan berkurang gitu. Nah, jadi dari reaksi tersebut tentunya akan terjadi tekanan pada struktur kapal, yang dari buoyancy menekan dari bawah, yang berat ini menekan dari atas. Dari dua tekanan itu akan mengakibatkan konsentrasi tegangan pada struktur kapal. Nah, nanti kita akan menghitung berapa sih momen dari total beban itu dan berapa sih konsentrasi tegangannya. Nah, selanjutnya adalah gaya quasi-statik, itu gaya ombak, gaya tarik tali tunda itu kayak kapal tongkang ya. Kapal takbut, kapal yang ditarik oleh kapal takbut. Kemudian akibat gerakan muatan cairan atau sloshing. Kemudian beban dinamisnya seperti slamming. Kalau slamming itu ibaratnya kapal terkena gelombang atau ombak dari depan. Nah, dia akan menghantam kapal itu dari depan. Itu namanya slamming. Kemudian ada beban air yang naik ke geladak, benturan dengan kapal lain. Juga ini sifatnya kesalahan teknis sih kalau bisa sampai benturan gitu. Nah, di sini ada contoh kapal ketika mengalami puntiran gitu. Jadi yang tengahnya
menuju ke atas, kemudian yang kiri kanannya ke bawah. Ya, misalnya kayak gini kan berarti dia terkena beban dari bawah. Namanya kapal gini kan berarti dia yang tengah ini banyak, konsentrasi beban dari bawahnya itu lebih banyak, terus yang kesini itu konsentrasi buoyansinya yang sini yang tengah ini lebih banyak, kemudian yang bagian ujung-ujung kiri kanan ini konsentrasi W nya atau bebannya itu makin juga lebih banyak. Jadi yang kiri kanan itu menumpuk beban dari W, kemudian yang tengah itu menumpuk beban dari buoyansinya, sehingga nanti kurang lebih konsentrasi tegangannya pasti di bagian tengah sini, bagian midship sini, karena dia mengalami tekukan atau bending. Oke, mungkin itu aja untuk teori soal kekuatan kapal. Jadi sebisa mungkin distribusi muatan dan distribusi buoyancy itu haruslah seimbang. Nah, ketika kita merancang penempatan atau penentuan posisi muatan, diutamakan titik LCG itu haruslah sama dengan titik LCB. Itu. Di misalnya kapal ini titik LCG-nya ternyata di sini, titik LCG-nya ternyata titik LCB-nya di sini. Ini kan posisinya tidak sama dan tidak berimpit. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah biar LCG-nya maju ke depan, kita bisa memindahkan bebannya itu ke depan ini, sehingga LCG akan bergerak ke depan, sehingga posisi LCG itu sama dengan posisi LCB gitu. Nah gitu. Jadi dipastikan dulu sebelum melakukan analisis kekuatan lebih jauh, kita harus mengatur atau men-setup posisi muatan sehingga dia harus sama dengan posisi LCB dan LCG. Kalau udah sama, kita tinggal lakukan perhitungan kekuatan. Di sini saya mendemonstrasikan dengan maksud stability dengan sub fiturnya di longitudinal strength. Sama kita juga masukkan load case-nya, termasuk room definition dan load case-nya dan segala macamnya ya. Terus sebenarnya kita tinggal bisa langsung running. Di sini kita bisa mengatur waveform-nya. Ini anggap saja di perairan air tenang ya, calm water. Saya bisa menggunakan perairan bergelombang. Ada flat, sinusoidal sama tocoidal. Kalau sinusoidal itu lebih landai, kemudian tocoidal itu dia lebih runcing gitu. Kita coba di perairan air tenang, kita tinggal running aja sebenarnya. Nanti akan dihitung berapa sih nilai buoyancy dan nilai bebannya. Nah, ini adalah nilai kurva kekuatannya. Dilihat dari sini, di zoom aja deh. Nah, di sini kan bisa kelihatan mesh-nya ini bagian yang hijau ini, yang hijau tua. Ini adalah bebannya, W-nya.
bebannya, dari total beban dari semuanya ini termasuk broadcast dan segala macam. Kemudian buoyancy ini yang biru, ini yang biru tua ini. Grounding nggak usah. Kemudian net load ini adalah selisih antara massa dengan buoyancy. Nanti akan saya dan buoyancy nanti akan dicari selisihnya berapa. Nah, selisihnya adalah total beban yang diterima oleh struktur dari kapal itu sendiri, itu dinamakan dengan net load. Net load ini yang biru muda ini. Nah, dari net load itu kita bisa menghitung berapa sih gaya shear force-nya dan nilai momennya. Tentu saja net load sama dengan shear force. Ini shear force adalah gaya yang bekerja pada kapal. Kemudian momennya adalah pengalian dari shear force dengan titik acuannya. Kalau titik acuannya 0 berarti dia tetap sehingga ditemukan nilai shear force-nya seperti ini. Nah, nilai shear force-nya itu yang dia awalnya turun terus naik. Nah, shear force ini ketika dijumlahkan, yang turun kan negatif ya, kalau yang atas positif. Ketika dijumlahkan dia nilainya akan 0. Kalau di magtek kan seperti itu ya, kiri dan kanan, selisih kiri dan kanan haruslah 0. Kemudian diintegrasikan dengan jarak, akan ketemu momen yang warna hijau muda ini. Nah, nanti puncak momennya ada di posisi midship ini. Nanti akan timbul sini adalah posisi dari maksimum stressnya atau tegangan maksimumnya di sini. Itu. Nah, ini kan untuk calm water nih. Gimana kalau perairannya itu bergelombang? Ya, pertama-tama kita tentukan dulu tinggi gelombangnya berapa, kemudian panjang gelombangnya berapa. Kalau udah kita klik OK, kemudian kita running ulang. Nanti hasil grafiknya pasti akan sedikit berbeda. Nah, seperti ini kan. Terus hasilnya bisa kita upload di Excel atau di AutoCAD untuk shear force dan momennya, termasuk dengan kita total beban dan buoyancy-nya. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk tugas gambar kekuatan kapal. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.